teman-teman Komisi Remaja dan Pemuda GKM Salatiga. Saat ini kita akan bersama-sama bersekutu melalui video ini. Oleh karena itu, meskipun teman-teman berada di rumah, teman-teman dapat mengikuti pujian dan renungan yang ada. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang boleh kami alami dalam hidup kami. Dan jika sebentar lagi kami akan bersama-sama bersekutu, menaikkan puji-pujian dan mendengarkan dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan boleh berkati persekutuan kami dari awal hingga akhir. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau datang kepada Tuhan melalui pujian kita. Pujian yang mewakili rasa rindu kita akan persekutuan baik dengan Tuhan maupun dengan saudara seiman. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku rangkai dan ku bawa hidupku.
kasih Tuhan, firman pada hari ini akan direnungkan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema persekutuan di dalam roh. Pertanyaannya adalah, apa makna persekutuan di dalam roh itu? Artinya bahwa persekutuan di dalam roh berarti sebuah persekutuan yang dibangun, dipimpin, dan digerakkan di dalam dan oleh Roh Kudus. Dan tentu karena ini persekutuan di dalam roh memiliki kecenderungan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu ada beberapa hal yang seharusnya kita kerjakan sebagai persekutuan di dalam roh. Yang pertama adalah berbagai aktivitas yang dilakukan dalam persekutuan itu haruslah berdampak pada pertumbuhan iman. Artinya, jangan sampai persekutuan yang kita lakukan semata-mata hanya sebuah pertemuan oleh karena kesamaan hobi, oleh karena kesamaan kesukaan kita akan sesuatu, atau bahkan karena kepentingan-kepentingan yang lain. Persekutuan di dalam roh, aktivitas yang ada di dalamnya tentulah bersekutu, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa. Oleh karena itu, jangan sampai kita terkontaminasi dengan aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan iman. Bukankah kita sebagai gereja, sebagai persekutuan, dipanggil untuk menggarami dunia, dan bukan sebaliknya? Yang kedua, persekutuan di dalam roh harus ditunjukkan dengan perbuatan iman. Apa maknanya? Ketika jemaat mula-mula berbagi, mereka tidak sayang dengan hal-hal yang mereka miliki. Mereka tidak eman dengan hal-hal harta benda yang mereka punyai. Oleh karena itu, dalam hal ini, perbuatan iman dapat kita tunjukkan dengan berbagi, meskipun harus bertaruh dengan rasa khawatir. Berkorban atas sesuatu yang kita kasihi atau sangat kita hargai. Lalu yang ketiga adalah persekutuan di dalam roh harus berdampak baik bagi orang banyak. Artinya di sini kita belajar kepada jemaat mula-mula. Mereka disukai oleh banyak orang dan jumlah mereka bertambah-tambah setiap harinya. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka sangat disukai orang dan jumlah mereka bertambah tiap harinya? Mereka melakukan segala sesuatu lebih dalam dari apa yang ada muncul di permukaan. Artinya ini menjadi kritik bagi kita. Apakah pertemuan persekutuan kita hanya sebuah kumpul-kumpul semata, atau ada kerinduan di sana untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman? Kalau kita bisa melakukan lebih dalam dari yang seharusnya, dari yang hanya dinampakkan di luarnya, maka kita akan menjadi persekutuan yang disukai oleh banyak orang dan terus bertambah oleh jumlah maupun kualitas kita. Dan yang kedua, mereka disukai banyak orang karena mereka melakukan segala sesuatu yang anti mainstream. Ketika mereka harus berbagi harta benda, mereka menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu anti mainstream, out of the box. Mereka melakukan segala sesuatu yang berbeda pada saat itu. Umumnya ketika orang memiliki harta benda, mereka akan timbul. Tetapi toh jemaat mula-mula
meneladankan kepada kita untuk mau membagi apa yang menjadi milik mereka sehingga berdampak baik dan memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita kerjakan sebagai persekutuan umat Tuhan, persekutuan di dalam Roh Kudus di masa-masa ini, di situasi yang sedang dihadapi oleh negara kita? Mari kita belajar. Yang pertama adalah gunakan momen ini untuk terus merefleksikan diri, agar kita terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Dan yang kedua, biarlah ekspresi iman yang bisa kita tunjukkan saat ini adalah ketika kita mau berbagi, meskipun kita punya rasa khawatir, meskipun kita takut dengan situasi yang bisa mengancam kita, tapi biarlah panggilan kita untuk mengasihi sesama, panggilan kita untuk berbagi, tidak kita lupakan. Dan yang terakhir adalah sama seperti persekutuan jemaat mula-mula, biarlah persekutuan kita memberi dampak yang baik bagi banyak orang. Saat ini kita diberi kesempatan untuk work from home. Kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah. Mengapa itu perlu kita lakukan? Kita bisa belajar dari suatu negara yang saat ini juga bergumul hal yang sama tentang COVID-19. Mereka mengabaikan seruan pemerintah untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Dan akibatnya adalah justru dampak yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan kita tetap menahan diri untuk bisa tinggal di rumah, melepaskan keinginan kita untuk keluar rumah untuk hal-hal yang tidak prinsipil, biarlah itu yang juga menjadi berkat dan berdampak baik bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Seperti pujian yang tadi kita naikkan
orang benar besar kuasanya. Oleh karena itu, marilah kita mau bersatu hati, kita mau berdoa syafaat terkhusus untuk bangsa dan negara kita di tengah COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita. Kita juga mau berdoa untuk keluarga dan untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Kasih-Mu tak pernah berubah, Kuasa-Mu tak berakhir, Setia-Mu tak berhenti. di tengah badaiku lemah, di tengah badaiku lelah, di tengah badaiku lengah tanpa-Mu. Mencintai-Mu buatku kuat, mencintaimu buatku taat, Mencintai-Mu buatku sehat. terima kasih Kau ajarku mencintai-Mu selalu dan selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah, kuasa-Mu tak berakhir, setia-Mu tak berhenti. Di tengah badaiku lemah, Di tengah badaiku lelah, di tengah badaiku lemah tanpa-Mu. Mencintai-Mu buatku kuat, mencintai-Mu buatku taat, mencintai-Mu buatku giat. Terima kasih Yesusku, kasih-Mu mengajarkanku mencintai-Mu selalu dan selamanya. Mencintai-Mu selalu dan selamanya. Demikian persekutuan kita pada hari ini. Kiranya meskipun kita sedang berada di rumah kita masing-masing, kita pun juga boleh merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan tentunya kita boleh merasa terberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.